Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini, yap, don't give up, jangan menyerah. Jika saat ini kamu merasa rapuh, merasa galau ya, mungkin kamu lagi feeling blue gitu ya, atau ya ada kesedihan mungkin, atau ada rasa hopeless, putus asa, ya lagi melo. Nah, angel memberikan pesan healing, jangan menyerah. Kenapa pesan ini muncul ya dan harus aku sampaikan ke kalian? Karena ada solusi ya. Kalau kalian menyerah artinya selesai. Nah, jika kalian nggak menyerah, ada solusi ya. Rasa optimis itu bisa mengubah situasi negatif menjadi situasi atau hal-hal positif ya datang dalam kehidupan kamu. So, kenapa angel berpesan jangan menyerah? Karena ada solusi, ada jalan keluar ya. Hanya kamu mesti kuat dan juga bersabar. Oke, untuk pesan healingnya kita lanjutkan untuk wisdom message ya, pesan bijak. Oke, pesan bijak hari ini. Ya, friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Aku memahami bahwa teman yang dihadirkan dalam hidupku adalah untuk sebuah alasan ya. Jadi ya siapapun sih yang dihadirkan dalam kehidupan kita, kenapa kita dipertemukan pasti ada alasan di balik itu ya. Nah, di sini terutama ya especially for a friend ya. Jadi ada memang teman dihadirkan dalam kehidupan kamu untuk menemani journey perjalanan hidupmu ya, memberikan kamu motivasi, semangat, tempat kamu berbagi, atau menuntunmu ke jalan spiritual gitu ya, atau membuat dirimu lebih memahami, mendalami tentang spiritual ya. Tetapi bisa juga teman dihadirkan dalam hidupmu hanya sementara. Nah, itu pun juga ada alasan. Mungkin kamu merasa aku lagi nggak ada masalah, tiba-tiba teman menjauh. Ya udah, artinya masa kamu menemani dia udah selesai. Jadi nggak perlu dibawa baper, nggak perlu jadi galau, nggak perlu jadi negative thinking atau bahkan sampai benci gitu. Ya memang udah masanya udah selesai gitu aja ya. Dan bahkan jika kamu pun berkonflik sama teman kamu ya, itu ada pembelajarannya. Kamu jadi lebih bisa membaca karakter orang, mengenal karakter orang, dan bagaimana menanggapi, merespon, atau bahkan mencari solusi ya ketika kamu ada masalah. Nah, next time jika terjadi dengan teman kamu yang lain, kamu udah tahu harus bagaimana gitu. Oke. Nah, next kita lanjutin. Ya memang ada ya teman yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Mungkin kamu kayak punya sahabat sejati nih ya, best friend, bestie, yang udah dari kecil sampai sekarang kamu dewasa bahkan udah punya anak ya. Ya memang dia dihadirkan untuk menemani perjalanan kamu.
Mungkin ada yang datang sesaat kemudian pergi, ya memang masanya udah selesai. Oke. Ada juga yang dihadirkan dengan konflik-konflik itu tujuannya memberi pengalaman, ya, memberi pelajaran. Nah, next kita lanjut ya. Imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind, ya. Jadi hari ini ada kreativitas muncul, ya. Ide, gagasan. Nah, bisa di semua aspek kehidupan sih, bisa ada perjalanan cinta gitu ya, bisa ini dalam karir, pekerjaan, bisnis usaha, atau bahkan pertemanan atau dalam keluarga ya. Intinya sih syukuri ya, terima kreativitas atau apa ya, ide ya, ide-ide yang muncul. Nah, kamu kembangkan menjadi kreativitas atau sebuah karya. Nah, itu ya. Jangan hanya menjadi wacana. Nah, kalau memang kamu kayak belum bisa atau belum mampu atau memang belum sempat, tulis aja di jurnal. Kamu punya ide punya ide apa gitu. Biar nggak lupa ya. Terkadang kita tuh banyak urusan, ada aja masalah, ada aja hambatan, challenge, ujian gitu ya. Ada ide terus ntar aja udah belum sempet nih, udah lupa. Nah, kalau kamu belum sempet, bisa kamu bikin jurnal gitu ya, tulis aja sewaktu-waktu kamu baca, oh iya dulu aku punya ide ini ya, mungkin kalau kemarin-kemarin nggak sempet, sekarang udah ada waktu dan kebetulan dimampukan, ya udah aku coba aja ya, siapa tahu malah bisa bermanfaat buat orang lain, buat diri sendiri, bagus lagi kalau bisa jadi cuan gitu loh. Oke. And trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Aku menerima bahwa suara hatiku akan selalu menunjukkan kepada kebenaran. Jadi kamu mesti percaya, yakini suara hati kamu ya, karena suara hati kita tuh jujur, menunjukkan kita pada kebenaran ya. Contoh case yang mungkin seringkali ya kita alami, kita merasa nih seseorang ini menutupi sesuatu ya, deception atau bahkan mengkhianati gitu. Tapi kita nggak percaya suara hati kita, lebih percaya omongan orang lain. Enggak kok, dia baik-baik aja, enggak kok. Mungkin mereka tahu tapi menutupi, mungkin mereka membela dan lain sebagainya. Nah, kemudian terbukti, baru kamu akan, kan bener apa, aku tuh udah ngerasa kalau dia tuh begini begitu begini begitu. Nah ya, jadi menerima bahwa suara hati akan selalu menunjukkan kebenaran ya, percayai suara hati kamu sendiri. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, energi hari ini ya. Seven of Wands hari ini memang cukup struggling ya, mungkin banyak kerjaan atau ada aja challenge ya, atau benar-benar hari yang padat, hari yang ya mungkin hard day gitu ya, agak berat ya. Tapi bukan konflik sih ya, lebih ke ya itu tadi, aktivitas yang padat, hektik di apa ya, kita kayak di challenge ya hari ini, gimana supaya bisa memanage segala urusan kita hari itu dengan baik. Oke. Waduh, di Tower ya. Ada kejadian atau berita atau informasi yang tak terduga, mungkin bikin kamu kaget.
Aku coba klarifikasi ya. Apa nih The Tower nih? Ups, jatuh. The Towernya ini tentang apa ya? Kok kayaknya, aduh, kok serem Kak biasanya gitu. Kalau reading ya dari kartu The Tower nih kita lihat. The Tower ini tentang apa? Oke, Nine of Cup. Oh, aku rasa tentang janji atau harapan. Jadi, kalau hari ini mungkin kamu berharap tinggi ya untuk bisa mendapatkan kenyamanan ya, entah ini dalam keuangan atau percintaan ya, atau dalam pekerjaan, atau bisa jadi kayak kamu dijanjiin sesuatu nih sama seseorang ya, dan yang awalnya kamu kayak ngerasa oh pasti dia nempatin janji, dan kalau udah ditepatin tuh janjinya ya, aku bakalan happy bahagia gitu, lebih ke bahagia ya, bahagia yang berasa bahagia dalam apa ya, di batin gitu loh, kepuasan batin, kebahagiaan batin. Tapi ternyata nggak sesuai harapan ya, jadi mungkin sempet bikin kaget gitu ya, bikin shock gitu, kayak jengkel lah ya. Oke, next kita lanjut ya. The Hierophant. Dalam pekerjaan beberapa ada yang mendapatkan kontrak kerja, kerjasama, job gitu ya, agreement, MOU, atau kayak inilah, dapat pengetahuan atau wawasan baru nih ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang hari ini ikut training, workshop ya, atau pelatihan-pelatihan gitulah, ada wawasan baru, ada ilmu-ilmu baru, ada kerjasama kontrak. Nah, dalam spiritual, beberapa dari kalian ada yang hari ini terhubung dengan, bisa ini guru spiritual, bisa pemuka agama ya, seseorang yang memang dituakan gitu ya. Nah, bisa jadi kamu memang ingin belajar atau sekedar meminta pencerahan gitu. Mungkin kamu pergi ke tarot reader nih, ini juga energi spiritual ya. Ini selanjutnya, wow, the High Priestess. Ini sinkron dengan wisdom message-nya tentang trust, tentang inner voice ya. The High Priestess ini bisa tentang intuisi, jadi sinkron sih suara hati dengan intuisi. Jadi kalau suara hati itu apa yang kita dengar atau yang diucapkan dalam hati kita. Nah, kalau intuisi itu cenderung seperti kayak ada yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu gitu, atau ketika kita menilai gitu ya, menilai, entah itu menilai sebuah keadaan, masalah, situasi, atau personal, di situ tuh kita udah tahu duluan gitu loh ya, seperti ada yang menggerakkan. Nah ya, jadi suara hati kamu akan berbicara gitu ya, atau mengatakan sesuatu begitu kuat, dan juga intuisi kamu juga bisa lebih tajam ya. Jadi kamu bisa memprediksi apa yang akan terjadi, atau kayak ya itu tadi ya, hari ini kok kayaknya aku pengen melakukan apa ya, something gitu. Nah itu kok kayak aku nggak bisa cegah, kayak aku pengen banget melakukan ini. Nah ternyata setelah kamu lakukan, kamu ambil tindakan atau kamu jalani, ada keberuntungan, ada hoki, dapat rezeki. Nah itu intuisimu menuntun ya. Oke, nah, lanjut lagi. Dan ini juga sinkron dengan The Hierophant ya, dimana beberapa ada yang terhubung dengan guru spiritual atau tarot reader. Mungkin ada yang baca tarot. Knight of Pentacle. Sebenarnya kamu nih mau dapat duit, tapi energinya masih menunggu. Mungkin belum di ACC, mungkin memang hari ini belum bisa cari karena ada kendala gitu ya. Atau kayak kamu udah dijanjiin gitu, tapi belum dikasih ya.
Kemudian ada seseorang yang ingin datang, ya, dia ingin melakukan perjalanan, datang bertemu kamu, tetapi hari ini delay, ya, karena sesuatu hal nggak jadi gitu. Atau ada juga yang udah pengen banget ya, tapi energinya masih menunggu, ya, bisa ini masalah menunggu apa namanya, waktu yang pas gitu ya, schedule-nya dia, ya, atau dia juga lagi nunggu mungkin duit gitu ya, namanya melakukan perjalanan itu kan butuh biaya. Nah, itu ya. Oke, next kita lanjut untuk pesan percintaan. Apa pesan percintaanmu ya hari ini, atau pesan semesta tentang percintaanmu hari ini? Yes. Manifesting miracles, mewujudkan keajaiban. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Mimpimu segera menjadi kenyataan. Percaya hatimu ya, dan teruslah menjalani ya, mengalir aja gitu. Jadi suara hatimu atau hatimu akan membimbing kamu ya, dimana supaya mimpimu bisa menjadi kenyataan. Entah kamu mimpi ya, mimpi bukan berarti mimpi waktu tidur ya, maksudnya keinginan untuk segera dipertemukan dengan jodoh, atau dipertemukan dengan seseorang, atau berbaikan lagi gitu ya. Nah ini ya akan segera menjadi kenyataan. Kamu percaya aja kata hatimu ya, suara hatimu, dan lanjutkan untuk mengalir ya. Nanti itu suara hati itu sebagai guidance ya, atau penunjuk. Oke, kita lanjut untuk angel guidance. Apa petunjuk malaikat hari ini ya? Kalau give up, don't give up tadi healing ya, pesan healing angel ini pembimbing, petunjuk ya. Transformation. Jika kamu mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening, atau disebut juga transformation, di mana ada perubahan besar-besaran yang terjadi dalam hidupmu ya, seperti hubungan yang tiba-tiba jadi berantakan, seseorang ninggalin kamu, seseorang ghosting, atau tiba-tiba kamu kehilangan pekerjaan, usaha kamu merosot gitu ya, atau kamu harus berpisah dengan seseorang, atau mengalami kebangkrutan. Intinya sih kebangkitan spiritual itu kenapa selalu didahului dengan hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, kok prosesnya tuh nggak enak gitu. Nah tujuannya apa? Mengingatkan kita kembali ya. Ketika kita terlalu mencintai orang lain sampai ketika dia pergi dan kita jadi depresi, nah artinya kita belum bisa mengambil pelajaran. Makanya diingetin lagi supaya kita bisa mengambil pelajaran. Apa pembelajarannya? Self love, mencintai diri sendiri. Jadi sebelum kamu mencintai orang lain, cintailah diri sendiri. Kalau belum self love akan diberi pelajaran. Makanya ketika kamu sadar gitu ya, oh aku seharusnya bisa ikhlas, aku seharusnya lebih mencintai diriku sendiri. Kenapa aku harus bucin? Kenapa aku harus ngejar-ngejar? Nah, artinya kamu sadar ya, kamu mengalami kebangkitan spiritual. Tapi kalau kamu nggak terima, kamu denial, kamu menyalahkan ya, bahkan kamu sedih berlarut-larut, menderita, artinya kamu belum mengalami kebangkitan, depresi yang iya. Tuh, sama halnya ketika kamu harus kehilangan harta, pekerjaan, uang ya. Kalau kamu ada kesadaran, oh ya semua itu memang titipan ya. Mungkin aku kurang bersedekah. Jadi kayak berintrospeksi ya, introspeksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Oke, ini aku terima, next aku harus menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, artinya transformasi ini berhasil. Tapi kalau itu tadi menyalahkan, tapi nggak berusaha untuk bangkit, ya artinya depresi, bukan kebangkitan spiritual gitu.
Oke, itu untuk angel guidance-nya. Yang terakhir ya, untuk afirmasi atau pesan inspiratif. Ya. Shift your perspective. Ini lebih ke pesan inspiratif ya. Jadi kita tuh nggak selalu mempunyai perspektif atau pandangan yang sama yang sama dengan orang lain. Nah, jadi kayak pisah-pisahkan ya. Kita kan pasti banyak aspek dalam hidup gitu ya. Kalau misalkan nih dalam relationship ya, kamu mempunyai pandangan yang sama dengan orang lain, misal teman kamu, bestie kamu gitu ya, atau saudara. Nah, ya bisa didiskusikan gitu loh untuk sama-sama mengambil pelajaran, saling support, saling memotivasi gitu ya, sharing pengalaman ya, sehingga kita bisa oh ini pelajaran nih kayak gitu. Tapi kalau kita udah mempunyai udah kita pisah-pisahin nih perspektif pandangan yang berbeda, kita percuma mau diskusi ya, yang ada malah debat. Jadi sebaiknya nggak usah, jadi memilah-milih gitu ya, dipilah-pilih ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.